Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang strategi dalam implementasi pembelajaran diferensiasi. Topik 3, koneksi antar materi. Nama anggota kelompok kami yang pertama Ahmad Zainul Safi'i, Ajeng Winda Pinasti, Alvina Salsabila, Anissa Fauzia Andini, dan Devi Damayanti. Nah, berikutnya terkait dengan pertanyaan mengenai pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Pengetahuan baru yang saya peroleh dari pembelajaran ini adalah pemahaman tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pengajaran merupakan rencana yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sebelum berinteraksi dengan peserta didik. Selain itu, strategi ini juga membantu guru dalam merancang proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui berbagai aktivitas di kelas, meskipun waktu yang tersedia terbatas. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi melibatkan 3 strategi utama, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Maksud dari hal tersebut yaitu berfokus pada apa yang dipelajari siswa dan titik awal pembelajaran mereka, seperti topik atau entry point yang dipilih. Kedua, diferensiasi proses. Maksud dari hal tersebut mengacu pada cara guru mendukung siswa dalam belajar melalui metode pengajaran dan asesmen. Misalkan, dengan meneliti topik tertentu di pos belajar, menggunakan metode jigsaw atau mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Ketiga, diferensiasi produk. Maksud dari hal tersebut berkaitan dengan bagaimana siswa menunjukkan hasil pembelajaran mereka melalui asesmen dan evaluasi, seperti membuat produk berdasarkan pilihan yang tersedia, atau melalui presentasi lisan maupun tulisan. Sehingga strategi ini menunjukkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa secara individual dengan pendekatan yang fleksibel. Selanjutnya, pengetahuan ini tentu berkontribusi dalam implementasi pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan, dengan mempertimbangkan diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Saya sebagai guru akan mempersiapkan pembelajaran dengan lebih maksimal, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyenangkan. Selanjutnya, penerapan strategi pengajaran. Yang pertama, jigsaw reading, yaitu dengan menerapkan strategi belajar yang kooperatif yang bertujuan agar peserta didik mendapatkan kenyamanan belajar sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua, ada problem based instruction, di mana ini menunjang keterlibatan peserta didik untuk melakukan pembelajaran dengan berpikir kritis, memecahkan masalah autentik yang dihadapi, dan memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, ada graphic organizer, yaitu dengan membantu siswa untuk melihat keterkaitan, mengeksplorasi hubungan-hubungan, dan mengklarifikasi kesalahpahaman. Yang keempat, ada think dots, yaitu dengan menerapkan strategi untuk memproses atau mendiskusikan gagasan atau bereksperimen dengan keterampilan dalam format kelompok besar maupun kelompok kecil. Selanjutnya yaitu ada role cards atau kartu peran. Kartu peran ini memberi siswa tugas atau tanggung jawab khusus untuk membaca suatu teks, menyelesaikan suatu pekerjaan, atau berpartisipasi dalam sebuah kelompok. Dan yang terakhir ada agenda atau to-do list, yaitu dengan guru menentukan tugas agenda terutama didasari oleh bukti kesiapan siswa, namun juga dapat mencakup minat dan profil pelajar itu sendiri atau ketentuan lainnya. Selanjutnya ada macam-macam strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 5 strategi. Yang pertama, strategi pengajaran interaktif atau interactive learning. Yang kedua, ada strategi pengajaran mandiri atau self learning. Yang ketiga, ada strategi pengajaran tak langsung atau indirect instruction. Yang keempat, strategi pengajaran langsung atau direct interactive. Dan yang terakhir ada strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimen. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Dalam Filosofi Pendidikan Indonesia, pendidikan dipandang sebagai proses membimbing segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Pemahaman terhadap filosofi pendidikan ini dapat membantu guru dalam merancang dan menyusun strategi pembelajaran
yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pemahaman dan pertimbangan terhadap perspektif sosiokultural dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Pendekatan ini penting untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan relevan, terutama dalam konteks keragaman yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan dengan mata kuliah tadi. Pada topik ini yaitu pada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam mata kuliah yang membahas pemahaman tentang peserta didik, seorang pendidik diharapkan mampu mengenali dan memahami latar belakang peserta didik. Hal ini bertujuan agar pendidik dapat mengetahui kemampuan peserta didik, seperti minat, bakat, dan aspek lainnya. Nah, dengan pemahaman tersebut, seorang pendidik biasanya paham bahwa peserta didik itu memiliki banyak latar belakang, seperti yang sudah disebutkan tadi, sehingga berkaitan dengan topik ini, yaitu dengan pembuatan strategi pembelajaran, agar guru dapat merancang strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik secara optimal. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Asesmen 1 dan 2. Dalam merancang perangkat pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Salah satunya dengan penggunaan asesmen seperti asesmen diagnostik, non-kognitif maupun asesmen diagnostik kognitif. Nah, dengan adanya asesmen tersebut, kita itu dapat merancang strategi yang kita inginkan, sehingga hal ini penting agar strategi tersebut selaras dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional, guru diberikan dukungan untuk menentukan strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik secara efektif. Pada mata kuliah seminar pendidikan, program ini bertujuan untuk mendukung calon guru dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, program ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk memahami alasan di balik pemilihan rancangan pembelajaran yang nantinya akan diujikan, sehingga mereka dapat merancang pembelajaran secara efektif dan relevan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.